teman-teman, bertemu kembali dengan saya Ervi Rizali di channel yang membahas tentang hewan-hewan yang unik dan eksotis. A few moments later. Teman-teman, kali ini saya akan mengenalkan hewan yang sudah mulai banyak digemari oleh orang-orang ya. Itu hewannya memang lucu, imut-imut, dan menggemaskan. Nah, biasanya pada film-film kartun, si hewan ini sering banyak ditampilkan di film-film yang membahas tentang hewan-hewan. Nah, teman-teman, hewan ini adalah hewan yang dinamakan landak mini. Nah, ini teman-teman, landak mini seekor hewan yang memang imut, lucu, dan menggemaskan. Si landak mini ini dia mempunyai nama yang cukup bagus ya. Jadi dia secara nama sebenarnya adalah African Pygmy Hedgehog. Jadi dia berasal dari Afrika, terutama Afrika bagian tengah dan Afrika bagian timur. Dia juga mempunyai nama Latin yang bagus, yaitu Atelerix albiventris dari ordo Rodentia. Jadi termasuk juga hewan-hewan pengerat ya, seperti tikus. Nah, teman-teman, si landak mini ini jenisnya banyak sekali. Jadi ada beberapa jenis, di antaranya ada yang disebut landak mini apricot, landak mini cinnamon, landak mini chorval, atau landak mini yang memang agak mahal biasanya harganya, yaitu landak mini yang albino. Semuanya itu perbedaannya memang dari badannya itu, dia warnanya, dan dari telinganya yang agak merah lah, hidungnya agak merah lah, dan yang memang yang paling mahal biasanya adalah yang landak mini yang albino. Landak mini albino dibedakan dari landak mini yang lainnya, dia mempunyai warna yang putih, seluruh tubuhnya, dan ciri khasnya matanya itu berwarna merah. Setelah itu ada juga yang disebut dengan landak mini platinum. Landak mini platinum hampir sama warnanya putih seperti pada landak mini albino, tapi matanya hitam. Dan yang saya kebetulan miliki sepasang. Saya namakan dia yang jantannya. Ini yang jantannya saya perlihatkan. Dia yang jantan ini namanya Kokoa. Ini Kokoa. Ada betinanya si Kakao. Nah, teman-teman, karena mereka saya rawat dari kecil, tetap juga ya, biarpun dari kecil, si hewan ini masih perlu hati-hati juga kita dalam menanganinya, karena kita mesti ingat duri-durinya lumayan agak tajam ya. Nah, teman-teman, jenis yang saya miliki ini adalah jenis yang disebut dengan Short and Pipar. Kenapa sebut Short and Pipar? Karena teman-teman bisa lihat di bagian perutnya dia berwarna putih, bagian perutnya warna putih, dan di bagian atasnya dia berwarna kehitaman seperti Short and Pipar. Kebetulan si yang jantan ini dia lebih bisa dipegang daripada yang betinanya. Kalau betinanya agak-agak, sampai sekarang juga masih agak-agak galak ya, jadi belum bisa diajak untuk berinteraksi. Teman-teman, saya akan berbagi tips dalam memelihara hewan landak mini ini. Jadi apabila teman-teman ingin ikut memelihara, paling tidak sudah bisa untuk mengenali dari hewan landak mini ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita harus kenali dulu karakternya. Jadi karakter dari hewan landak mini ini, dia ini adalah hewan yang sangat penakut dan pemalu. Jadi
kalau teman-teman bisa lihat, boleh dekati ini ya. Teman-teman juga bisa lihat hewan ini adalah hewan yang penakut teman-teman ya, juga pemalu. Jadi kalau teman-teman belum hafal, jangan langsung memegang dari ke atas begini, karena dia pasti akan marah tuh. Jadi kita harus ajak dia interaksi, bisa dari perutnya kita pegang begini sampai dia mengenal kita, dan kita bisa pelan-pelan kita bisa bawa ke tangan kita. Nah seperti ini. Karena kalau sampai dia panik, dia akan menggulung badannya seperti bola. Dan kalau sudah menggulung badannya seperti bola, itu lumayan juga kalau kita ketusuk ya. Karena pada beberapa orang, ada beberapa orang yang tertusuk oleh duri landak ini, ada yang merasa bahwa dia gatal karena ditusuk durinya, dia merasa gatal. Dan biasanya penanganannya sih mudah sekali ya. Apabila teman-teman tertusuk oleh duri dari landak ini, teman-teman tinggal cuci tangan yang bersih dan berikan sabun, akhirnya juga pasti beberapa menit kemudian juga akan hilang gatalnya. Nah, setelah kita mengenali bahwa dia penakut dan pemalu, jadi jangan salah juga apabila dia menggulung seperti bola, itu artinya dia merasa terancam atau merasa bahaya. Jadi memang salah satu mekanisme pertahanan tubuh dia juga ya. Selanjutnya yang kita perlu kenali, hewan ini penglihatannya kurang baik. Jadi memang bisa dikatakan juga penglihatannya kurang baik, itu buruk ya. Memang dari semenjak dia lahir, matanya tuh buta. Jadi hitam aja biasa gitu. Dan setelah beberapa bulan dia baru bisa melihat, tapi tetap penglihatannya tuh memang kurang bagus. Selain itu, si duri-durinya ini pada waktu lahir dia masih lunak, dan setelah beberapa bulan juga dia akan digantikan oleh duri-duri yang lumayan kuat dan tidak mudah untuk rontok. Jadi itu yang perlu dikenali dulu sebagai karakter wataknya. Dan selanjutnya saya akan men-setting kandangnya supaya teman-teman bisa juga memelihara ini di rumahnya dengan baik. Yang pertama, kita sediakan dulu kandang. Kandangnya itu bisa yang bentuk material plastik seperti ini, kontainer, ataupun yang berbahan logam ataupun kayu. Jadi memang diusahakan yang pasti tempatnya harus luas, tempatnya dia untuk supaya bisa bergerak kemana-mana luas. Terus dan kita kasih yang tinggi. Jadi posisinya tuh jangan rendah ya, karena hewan ini biarpun penglihatannya kurang baik, tapi dia adalah seekor pemanjat yang pintar sekali. Dia bisa manjat dan kabur. Si kakak ini dia sudah 2 kali melarikan diri dari kandangnya. Yang karena waktu saya masih kandang yang masih pendek, dia sudah 2 kali melarikan diri. Dan yang terakhir kemarin hampir setengah hari kita mencarinya, ternyata dia bersembunyi di bawah lemari. Dan ketika kita ambil, badannya sudah penuh dengan debu-debu segala macam lah. Nah, akhirnya ya kita mandikan lagi supaya dia bersih lagi. Memang si kandangnya ini pertama selain tinggi juga dia harus luas. Setelah itu kita wajib berikan dia alas. Nah, alasnya biasanya alasnya itu adalah serbuk kayu ya, serbuk kayu seperti ini, serbuk kayu. Serbuk kayunya ini kita berikan merata aja di kandangnya. Dia pakai selain untuk tidur, alas untuk tidur dia juga pakai, biasanya kalau dia pup ataupun dia pipis, kita gampang untuk membersihkannya. Jadi kita tinggal angkat saja si serbuk kayunya dan kita buang kalau dia pup atau sampai dia pipis. Setelah itu kita wajib
menyediakan juga yaitu tempat makanannya dan tempat minumannya. Nah, ini tempat makanannya, usahakan tempat makanannya itu adalah bentuknya agak berat ya. Seperti saya ini bekas asbak atau apa ya, untuk dipakai asbak. Karena kalau dia terlalu ringan, biasanya dia agak nakal juga. Dia suka balik-balikin sehingga kadang-kadang makanannya berserakan di kandangnya, ataupun kalau kita berikan minum seperti ini akan membasahi kandangnya dan membuat becek kandangnya. Jadi yang utamanya kita berikan juga tempat makan dan tempat untuk minum. Ada beberapa teman yang memberikan mainan-mainan seperti pada hamster, tapi saya anjurkan sih jangan dikasih mainan seperti yang untuk dia berlari atau apa, karena dia termasuk hewan yang nakal. Saya udah pernah mencobanya dikasih mainan yang seperti hamster itu. Dia malah sengajain kalau dia pup, dia malah memutarkan si mainannya sehingga betul-betul pupnya itu berepotan kemana-mana. Jadi bukan hanya di kandangnya saja, kadang-kadang keluar dari kandang. Jadi saya anjurkan sih sebaiknya jangan dikasih mainan-mainan yang seperti dia untuk olahraga atau apa-apa, karena dia ini iseng. Kadang-kadang dia main sambil pup juga. Jadi akhirnya kita membutuhkan waktu ekstra juga untuk membersihkan dari bekas pupnya. Nah, setelah dia dikasih tempat makan dan tempat air, kita juga harus memberikan dia vitamin yang membuat dia supaya tetap terjaga sehat dan bisa terus hidup. Setelah itu, ini kayaknya mau kawin deh. Dia mau kawin tuh. Ini sepasang ya teman-teman ya. Jadi yang satu namanya kokoa, satu lagi kakao. Jadi memang tuh dia mau kawin lagi nih. Mudah-mudahan teman-teman dia bisa bereproduksi dan menghasilkan anak-anak yang lucu-lucu nanti untuk kita di sini ya, untuk bisa kita ikuti ya. Dia malah kawin sih. Nah, teman-teman, makanannya, untuk makannya saya selalu memberikan dia, utamanya adalah cat food ya, cat food yang kering yang buat makanan kucing, yang seperti ini. Bisa berbagai merek lah, kita teman-teman bisa milih sendiri yang mana cocok, bisa rasa tuna lah, atau rasa ayam, atau rasa yang lain, salmon. Dan kadang-kadang diberikan juga variasinya, ulah tongtong lah, serangga, yang memang kadang-kadang buah-buah juga untuk mereka makan. Nah, selain itu, selain kita sudah memberikan makannya segala macam vitamin, kita juga harus sering mengajak dia interaksi. Interaksi itu artinya kita harus sering memegang-megang dia, harus sering mengajak dia main, karena kalau kita jarang ajak mereka main, mereka akan terus galak ya. Kadang-kadang bisa nyuduk-nyuduk, yang nyuduk-nyuduk itu kadang-kadang menusuk tangan-tangan kita. Yang selanjutnya jangan lupa teman-teman, yaitu kita juga harus sering membersihkan dia dengan memandikan dia supaya dia tetap bersih badannya, tidak berkutu dan tidak bau. Ayo kita lihat mandinya dia.
biasanya saya lakukan dalam perawatan si landak mini ini. Kita cukupkan dulu video ini sampai di sini. Saya Ervi Rizali berserta Kakao dan Kokoa mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman juga tertarik untuk ikut memelihara si landak mini ini di rumah. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman ya, tetap subscribe untuk yang belum subscribe, dan untuk yang sudah subscribe, tonton video ini sampai selesai, berikan like-nya, dan jangan lupa komen serta share-nya di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan teman-teman juga bisa ikut memelihara si landak mini ini di rumah, dan kita bisa juga melihat kelucuan-kelucuan mereka di rumah. Salam teman-teman.